mereka, guys. Ini social distancing. Ini bukan mudik, Pak. Ini pulang kampung. Rocky Square Jember. Pagebluk COVID-19 di Indonesia kian hari kian mengkhawatirkan. Langkah pemerintah dalam menekan angka kematian, termasuk angka penularan, dinilai amatiran oleh para epidemiolog. Sejumlah kebijakan yang dibuat dan diterapkan dinilai salah arah karena lebih menitik beratkan dalam pemulihan ekonomi dibandingkan dengan pemulihan di bidang kesehatan. Target pengentasan massal seperti yang diklaim oleh pemerintah Indonesia ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, imbasnya alih-alih bisa meniru negara lain, Indonesia justru jauh tertinggal dengan Vietnam atau bahkan Brasil atau sebut saja Filipina dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat hidup di tengah pandemi COVID-19. Nah, diantaranya adalah selalu menggunakan masker jika keluar ruangan, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun, serta menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang sekitar. Dan jika memungkinkan, mandilah setelah dari luar ruangan. Nah, jika ada seseorang yang tidak mematuhi aturan ini ataupun melanggar, akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara lisan untuk pelanggaran pertama kalinya, atau diharuskan untuk melakukan kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum selama 90 menit dengan menggunakan atribut pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Nah, jika masih kedapatan, maka akan diberikan peringatan yang kedua, dan kerja sosialnya akan diperpanjang menjadi 120 menit ataupun 2 jam. Wah. Kemudian juga seseorang ini akan dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000 apabila pelanggaran tetap dilakukan setelah pemberian sanksi kerja sosial sebanyak 2 kali, atau pelanggar tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan kerja sosial. Lalu ketika semuanya tetap tidak dijalankan oleh pelanggar ini, maka akan dijemput secara paksa oleh pihak yang berwenang untuk dilakukan kurungan penjara. Duh, serem ya. Nah, hal ini juga berlaku untuk para pelaku usaha. Namun sanksinya tentu akan lebih berat dibandingkan pelanggar pribadi. Yang paling berat adalah dengan mencabut izin dari usaha yang bersangkutan. Nah, sebenarnya untuk melakukan protokol kesehatan COVID-19 ini gampang banget, teman-teman. Kita kan cuma diminta untuk selalu menggunakan masker jika di luar ruangan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, serta menjaga jarak. Nah, berikut ini kita lihat terlebih dahulu mengenai cara cuci tangan yang baik dan benar. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit.
Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, gampang kan? Jadi nggak ada alasan lagi buat kita untuk nggak patuh dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Apalagi kita sebagai seorang pemuda memang diharuskan untuk menjadi contoh di tengah masyarakat. Jangan malah kita mulai memberikan contoh yang nggak baik, seperti nongkrong seenaknya, dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan, nggak menggunakan masker, nggak menjaga jarak, apalagi mencuci tangan. Wah, jangan sampai nih teman-teman ya. Maka kita harus menjaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Walau hampir tiada sudut